sini kan kita gak bakal main sama kamu. Ya, aku juga pengen main sama kamu, soalnya kamu gak sekolah. Baju bersih Pak. Pergi dong. Abi, kenapa Abi? Ya nak sabar, Abi pasti sekolah. Nah, gak apa-apa ya, main beda ya. Pak, ya boleh atau saya ke SDM 1. Oh, ya. Nanti di sekolah harus rajin ya. Sekolahnya harus pintar ya. Harus berbakti kepada guru ya. Nanti udah besar bisa berguna buat bangsa dan negara ya. Oke? Ya, baik. Abi, semoga Bapak bisa mengantarkan sekolah seperti Bapak dan nanti. Udah. Yuk, semua.
Pak, tunggu Pak. Maaf Pak, kemarin saya yang mengantarkan Bapak dan anak Bapak pakai beca Pak. Oh iya, anak saya Pak. Iya. Kemarin saya mencari Bapak, semoga Bapak tadi sudah pulang. Ini Pak, saya menemukan ini pasti punya Bapak Pak. Oh iya, ini saya nyari ini dari kemarin Pak. Makasih banyak ya Pak, semua Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bapak, terima kasih. Ayah kalau sakit, Abi nggak bisa sekolah dong. Sabar ya Abi, doain aja biar ayah cepat sembuh. Hingga ayah bisa memain Abi ya. Sabar ya. Ya, selamat siang. Dengan siapa ya Pak? Pak, saya Rudi. Apakah betul ini dengan Bapak Riano, Kepala Sekolah dari SDN 01? Ya, betul. Saya mau ngebahas kurikulum semester depan. Kira-kira bisa kita diskusikan kapan ya? Oh iya betul. Jadi untuk sekarang saya ada keperluan mendadak. Saya mohon waktu. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas ya Pak ya. Oh gitu ya Pak. Paling nanti saya hubungin lagi ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Ini bukain, ada tamu. Bagaimana Pak keadaannya sekarang? Alhamdulillah sudah membaik. Alhamdulillah. Maksud saya kedatangan ke sini, saya pertama mau memberi Bapak. Terima kasih. Kedua, Saya mau memberikan protokol untuk Abi. Mulai besok, Abi boleh sekolah ya. Abi, kamu bisa sekolah Abi. Biar nanti. Alhamdulillah. Makasih Bapak, makasih banget.
bersyukur. Tapi banyak di antara kita yang bisa sekolah tapi males belajar. Benar? Males sekolah. Di luar sana ada orang yang makan aja susah, sekolah susah, nggak bisa sekolah, nggak bisa belajar. Makanya kita harus berubah. Adik-adik semuanya mindsetnya, pola pikirnya harus berubah. Kita harus ingat masa depan. Besok saya mau jadi apa, itu saya tentukan dari sekarang. Besok saya mau jadi orang hebat, orang benar, orang luar biasa, kita tentukan dari sekarang. Besok kita akan jadi orang yang bermasalah, yang akan terus jadi beban orang tuanya, karena biasanya juga bermasalah dari sekarang. Makanya ingat tujuan hidup, ingat harapan orang tua kita, ingat suatu saat nanti kita semuanya akan dewasa. Adik-adik semuanya ini yang perempuan, teman-teman semuanya ini nanti suatu saat nanti akan jadi ibu-ibu. Yang laki-laki suatu saat nanti akan jadi laki-laki dewasa. Ketika laki-laki dewasa berarti dia harus kerja, harus cari nafkah buat istrinya karena dia harus bertanggung jawab. Makanya laki-laki itu harus mandiri. Ya, ini diperhatikan teman-teman semuanya. Dan itu mindset teman-teman semuanya dari sekarang itu, pola pikirnya sekarang itu akan mempengaruhi masa depannya. Makanya jadilah remaja yang hebat. Remaja hebat itu bagaimana? Anak soleh, remaja yang soleh, yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sadar belum? Kalau belum, baru kita sadar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus bersyukur mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bisa tinggal enak, punya orang tua, bisa belajar, bisa sekolah, makan tinggal minta, betul? Uang saku tinggal minta, syukurin itu. Jangan kesel sama orang tuanya. Ada yang tidak dibelikan sepatu sama orang tuanya, marah, seakan-akan orang tuanya gak punya jasa sama sekali. Ada yang minta dibelikan HP, gak dikasih, marah sama orang tuanya, seakan-akan orang tuanya gak punya jasa sama sekali. Ada yang minta dibelikan motor sama orang tuanya, marah karena orang tuanya gak memberikan. Orang tua itu tahu kapan adik waktunya punya HP, kapan adik waktunya punya motor. Sehingga kalau sekarang belum dibelikan, dia punya pertimbangan tersendiri. Anak remaja hebat itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, dia juga harus berbakti kepada kedua orang tua. Yang perempuan, berbaktilah kepada orang tua. Mulai dari sekarang nih, mulai bantu tugas-tugas ibu kita, bantu nyapu, bantu ngepel, bantu cuci piring, latihan nyuci baju sendiri. Yang laki-laki bantu orang tua, bantu apa? Bisa bantu nyapu, bisa bantu nyuci motor, bisa bantu ngepel. Siap? Yang kesehatan berakhlak yang baik, jujur, amanah dan seterusnya. Dan sayang dengan saudaranya. Yang punya saudara kandung, punya adik, punya kakak, sayang, jangan iri-irian. Kakak aja dibeliin motor, saya enggak. Kakak aja dibeliin HP, saya enggak. Ada yang gitu kan? Ya, ini waktunya tinggal sebentar lagi. Dan sekalian, kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, jaga sholat 5 waktu. Yang laki-laki sholatnya di masjid, siap? Sholatnya di masjid. Cinta Al-Quran, baca Al-Quran. Yang perempuan ketika ada adzan langsung sholat. Cinta kepada masjid, ketika ada kegiatan di masjid datang, ada sanlat datang, ada pengajian datang. Bergaul dengan orang yang baik. Kita berusaha membahagiakan orang tua kita.
Hormati mereka sepenuh hati kita. Jangan ada benci dan dendam sedikit pun, dan jangan pernah sakiti hati mereka. Ini adik-adik remaja itu adalah biasanya yang paling banyak menyakiti hati orang tuanya. Dengan cara apa? Nggak nurut sama orang tua. Yakin bahwa kita sanggup untuk menjadi baik dan bisa menjadi kebanggaan mereka. Tampilkan prestasi yang nyata. Prestasi kita bermanfaat untuk yang lain. Karena berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat video sekali lagi. Orang tua kita bekerja, ada yang di pabrik, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi kuli bangunan dengan pekerjaannya masing-masing. Mereka bekerja keras setiap hari, berangkat pagi, pulangnya sore. Ada yang berangkat sore, pulangnya pagi, mengeluarkan keringat dan seterusnya. Ayah adalah idolaku, karena engkau ayah bagiku seorang yang gagah, kuat bersahaja, pria yang gigih, pandai dalam mencari rezeki. Dan untuk aku, untuk kamu, anak-anak, ayah tulang punggung keluarga. Ayah yang setiap hari tidak pernah berhenti bekerja, lelaki yang bertanggung jawab pada keluarga, memeras keringat, memantik kami, anak yang sehat, pintar, dan berakhlak. Sungguh seharusnya kamu pun berjuang memberikan prestasi yang terlengkap agar engkau bangga dan tersenyum bahagia. Ayah bilang, itu untuk masa depanmu, nak. Kamu tidak akan lupa ayah. Kami tak akan menyanyiakan waktu yang ada untuk berbakti kepadamu. Engkau bahagia melihat kami bahagia, dan kita sering memenuhi apapun yang selalu kami inginkan. Terima kasih ayah atas keringatmu, pelukanmu, kasih sayangmu, punggungmu yang engkau berikan kepada kami untuk bersandar, bermanja-manja. Anakmu pun sudah dewasa. Saatnya anakmu yang memberikan pundak untuk bersandar. Tunggu kamu untuk melepas lelah, senyum kamu untuk mengukir taman. Hadir kamu yang membuatmu menangis bahagia. Pelukan kamu untuk melepas rindu. Ayah, agar waktu dan tujuan kerjamu tidak menjadi sia-sia, agar harapanmu tidaklah hanya sebagai harapan, namun agar menjadi sebuah kenyataan. Kami akan berjuang untukmu menjadi anak yang berhasil dan sukses, jadi anak yang soleh dan soleha, seperti doamu yang engkau minta kepada Sang Ilahi. Jika kamu berhasil, engkau pun bangga. Kami juga ingin engkau bangga dan bahagia. Di setiap sholat, kami juga akan berdoa untuk semoga Allah selalu melindungi, menyayangi ayah. Terima kasih
tegas keringat dan kasih sayangmu, Ayah. Baik dari semuanya. Jadi itu tadi sekilas terkait dengan jasa orang tua kita yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, adik-adik semuanya harus berubah, harus ingat masa depannya, ingat nasihat orang tua kita, bahagiakan mereka, dan jangan mengecewakan mereka. Jangan pernah membantah ketika dinasihati orang tua kita. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang tidak berhasil. Orang tua, dia mau menafkahi kita, mau memberikan pendidikan kepada kita, ngasih makan kita, itu untuk kebaikan kita semuanya. Karena tidak dimatiin ini. Jadi supaya kita semuanya mendapatkan kebaikan. Makanya dari semuanya nanti ketika pulang ke rumah, kita introspeksi diri, cium tangan bapak kita, cium tangan ibu kita, minta maaf sama mereka, bilang Pak, Ma, adik mohon maaf kalau ada salah. Berbakti sama mereka, belajar yang pintar, jadi anak yang soleh dan soleha, dan insya Allah kita pasti bisa. Saya yakin itu. Makanya mulai hari ini dirubah mindsetnya. Jangan main HP terus. Ketika gaul, berteman, lihat mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Bertemanlah dengan orang yang baik. Meskipun kita merasa dikucilkan, nggak masalah. Oh, teman-teman sebaya saya itu nggak baik semua. Kita sendirian nggak apa-apa. Kalau kita berteman dengan baik, insya Allah akan menjadi orang baik. Saya dulu di pesantren satu kamar itu ada 4 orang. Satu orang dia kuliah di Al-Azhar Mesir. Sekarang sudah doktor. Sekarang ngajar jadi dosen di Jakarta. Yang satu karena dia seorang arsitek, jadi arsitek. Yang satu lagi jadi manajer di Jakarta. 4 orang, 3-nya jadi, yang satu jadi saya. Biasa-biasa aja. Karena berteman dengan orang baik. Kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah jadi baik. Ketika ada yang membuli kita, ketika kita tidak cocok, kita remaja sekarang sudah harus mulai punya prinsip. Itu yang punya prinsip. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah itu menunjuki jalan kita. Maka panjatkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah, supaya kita tahu mana yang salah dan mana yang benar. Jangan mudah ikut-ikutan. Itu yang penting, yang harus kita lakukan. Karena waktu yang tinggal sebentar, mungkin kita tidak lama-lama. Dan cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang nanya, satu pertanyaan saja. Monggo silakan. Pak Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin sedikit nanya mengenai apa yang telah dipaparkan tadi. Jadi remaja saat ini kan mungkin lebih yaitu lebih rentan mungkin di zaman yang dialaminya, sehingga hal-hal tersebut, hal-hal seperti tadi kayak berpacaran, terus juga bermain gadget berlebihan, terus juga belanja, itu merupakan hal-hal yang wajar gitu. Sehingga hal tersebut juga berdampak negatif seperti lupa waktu, lupa ibadah dan lain sebagainya. Pertanyaannya yaitu bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut sehingga yang berdampak bagi masa depan kita semua. Terima kasih. Baik. Jadi teman-teman sekalian, life is choice. Hidup adalah pilihan. Jadi yang menentukan pilihan itu kita sendiri, bukan orang lain. Orang tua kita, teman kita, guru kita, ustaz kita itu cuma memberikan nasihat, betul. Tapi yang mendapatkan nasihat, yang mendapatkan hidayah
Hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika seorang remaja yang benar itu sudah mulai punya prinsip dalam dirinya, dalam hatinya. Ketika dia ada tahu sesuatu yang salah, ketika dia punya prinsip, dia tidak mau melakukan kesalahan itu. Misal contohnya saya sendiri misalnya. Saya dulu waktu remaja, waktu muda, termasuk orang yang banyak disukai wanita. Serius? Ya. Jadi yang kirim surat kepada saya, kirim surat jumlahnya banyak, lebih dari 10. Jadi saya suka sama kamu. Dulu surat-surat tak ada SMS juga gitu. Tulisan begitu banyak sekali. Pakai kertas warnanya pink gitu. Ya, tapi saya jawab ya, karena saya punya prinsip, saya tidak boleh pacaran karena takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jawab, mohon maaf, saya masih muda, masih pengen belajar. Kalau kita jodoh, insya Allah nanti Allah akan mempertemukan. Jawab saya itu. Tidak menyakiti juga tidak menolak. Karena saya punya prinsip gak mau pacaran. Sampai saya menikah gak pernah pacaran. Istrinya dapat dulu jodohin Pak Ustaz. Punya prinsip. Tapi kalau orangnya ikut-ikutan, baru ditembak cepus. Ya. Jadi nggak selalu percaya sih. Kenapa? Anak remaja belum waktunya untuk menikah. Menikah nanti ketika sudah dewasa, sudah kerja, siap nikah, baru cari istri. Yang perempuan juga sama. Makanya cinta-cinta itu kebanyakan cinta monyet. Pacaran 8 tahun kagak nikah. Pacaran 10 tahun nggak nih. Yang lucu lagi pacaran 10 tahun nikah setahun cerai. Tapi kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pernah pacaran, punya anak 3 sekarang. Jadi punya prinsip. Kita berteman dengan siapapun, oke, welcome, sama siapa saja. Jangan pernah memandang teman kita itu nggak baik, jangan pernah. Karena tidak tahu suatu saat nanti mereka yang sekarang tidak baik dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini pamit kasih hadiah. Karena tadi sudah orang sekarang kasih hadiah. Kurangnya apa ya? Kasih hadiah di pamit nih. Kami lagi. Yang aktif dikasih hadiah ya. Yang perempuan ada yang nanya, kasih kesempatan satu. Ada yang nanya? Ini kalau perempuan itu apa namanya? Malu-malu. Pemalu siapa? Ada yang nanya? Kalau nggak ada saya cukupkan. Nanti kita akhiri dengan bersalam-salaman. Kemudian nanti ketika sudah selesai sholat berjamaah yang laki-laki, yang perempuan, yang dewasa, yang sudah gede-gede, tolong nanti bantu urusan buka bersama ya, untuk ibu yang adik-adiknya hadir di sini nanti jam 4 sore untuk ikut buka bersama. Soalnya nanti mendapat nasihat tambahan. Insya Allah semuanya yang hadir, untuk panitia yang di depan, yang perempuan bisa langsung ke depan. Kita bersama-sama. Sebelum kita bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu ya. Kita berdoa, duduk semuanya. Duduk yang rapi, yang bagus supaya kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yajibu lana min Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyatina. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyatina. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyatina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mudah-mudahan mulai saat ini, mulai detik ini di bulan suci Ramadan, adik-adik semua bisa berubah lebih baik dari yang udah-udah. Kedepannya kita harapkan adik-adik tetap semangat menuntut ilmu, jangan bosan-bosannya, jangan segan-segan untuk menuntut ilmu buat bekal nanti di masa depan adik-adik sendiri. Terima kasih atas kehadirannya, semangatnya. Saya selaku MC mohon maaf di mana banyak kekurangan dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semuanya berdiri. Yang ibu ada ibu tadi. Kalau ke depan panitia, kalau bersama-sama dengan yang perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki ya. Ibu-ibunya mana ada ibu-ibunya? Salam-salaman, terus salam-salaman. Salam-salaman sama temennya. Sampahnya tolong, sampahnya.